ngeri ya. Ngeri dalam artian aduh jatuh gitu, menakutkan juga. Tapi tetap indah, tapi pasti nggak baik. Ya. Apapun namanya yang tak seimbang itu nggak baik. Ya. Tanpa keseimbangan segala sesuatu akan jatuh dan hancur. Tanpa keseimbangan sesuatu akan jatuh dan hancur. Keuangan akan hancur kalau pemasukan tidak seimbang dengan pengeluaran. Ya, itulah salah satu contoh uang. Uang aja kalau nggak seimbang ya bisa hancur, jatuh ya. Kalau misalnya pendapatan saudara ya, orang tua kasih kalau anak kuliah kasih 2 juta setiap bulan tapi Anda keluarkan 3 juta, bagaimana? Oh, udah bahaya lah, hancur ya. Hancur hancur keadaanmu, hancur pikiranmu, hancur juga hal-hal yang seharusnya baik dalam dirimu. Itu masalah yang kecil saja, uang. Kemudian kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh akan merosot apabila terjadi ketidakseimbangan. Aktivitas tubuh dan makanan maupun istirahat yang enggak seimbang itu bisa membuat tubuh kita tidak baik. Ya, kesehatan kita bisa merosot. Misalnya kita berolahraga terus tapi konsumsi makanan enggak cukup. Itu tubuh kita juga bisa hancur. Atau makan aja tapi kita tidak bergerak, tidak berolahraga, apa terjadi? Ya, bisa gemuk dan tidak sehat. Jadi semua harus seimbang. Apabila seluruh anggota keluarga sehat ya, apabila seluruh keluarga sehat, apabila seluruh anggota keluarga melaksanakan fungsi masing-masing dengan seimbang, pasti semuanya sehat. Bapak melakukan tugasnya, ibu, anak-anak ya, semua melakukan dengan seimbang. Kalau ada ibu sendirian dia bekerja, berpikir, sementara bapak tidak mau bekerja, banyak itu sekarang. Terjadilah keluarga-keluarga yang tidak sehat dan hancur. Itu banyak sekali. Karena saya ada di antara jemaat ya, saya ada di dunia sosial juga, di masyarakat, di kumpulan-kumpulan, di lembaga-lembaga. Saya perhatikan kalau hanya satu orang yang bekerja, yang lain tenang aja, maka yang satu orang itu akan down, akan hancur, akan jatuh. Kalau hanya seorang ibu saja yang memikirkan semua urusan keluarga, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan hancur. Maka perlu sekali yang namanya keseimbangan. Apakah hidup yang seimbang itu? Rasul Paulus dalam kitab Filipi menjelaskan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus saja menjelaskan perlunya menjadi manusia yang seimbang. Orang yang seimbang, orang yang sudah hidupnya seimbang, dia dapat menanggung segala perkara. Maka ada istilah, saya nggak tahu ya tadi waktu diedit di situ. Apakah hidup yang seimbang itu? Hidup yang seimbang ini definisi saya, dapat mengatasi segala keadaan. Itu hidup yang seimbang. Dapat mengatasi segala keadaan dan menang terhadap keadaan apapun. Itu definisi hidup yang seimbang. Kalau kita sudah bisa seimbang di atas gelombang yang begitu kuat, kita itu pemenang terhadap gelombang itu. Itulah hidup, dia sudah belajar ya, melatih diri bermain ombak. Kalau orang-orang yang ada di laut, di Nias,
atau ada di Danau Toba yang selalu kadang pagi-pagi ombaknya seberapa, siang ombaknya seberapa, sore seberapa. Orang yang terbiasa, yang sudah melatih dirinya mengerti keseimbangan, belajar terus dari keseimbangan air, gelombang air. Di situ dia dapat mengatasi apapun musimnya, mau kencang, mau pelan, mau sedang, mau hebat sekali, ya. Yang saya kasih definisi apa hidup yang seimbang itu, dia dapat mengatasi segala keadaan. Bahkan dia menguasai. Tadi mengatasi berarti dia di atas keadaan. Keadaan sulit, keadaan senang, belum bayar uang kuliah, belum dapat uang, nggak ada wifi, nggak ada kuota. Dia tetap mengatasi, dia di atas. Dia menang. Itulah orang yang itulah definisi seimbang versi saya ya. Ini pengalaman saya. Hidup yang seimbang, satu lagi definisinya, dapat memenuhi semua kebutuhan. Hidup yang seimbang itu, dia dapat memenuhi semua kebutuhan. Saat dia nggak punya uang, dia tahu posisinya apa. Saat dia menghadapi tugas-tugas yang banyak, dia tahu mengisi kebutuhan saat itu. Saat dia punya uang, dia juga tahu dia stabil. Saat dia nggak punya apa-apa, dia bisa berdiri di atas semua itu. Maka hidup yang seimbang dapat memenuhi semua kebutuhan. Jangan Anda kira kalau memenuhi semua kebutuhan, oh berarti uangnya udah banyak, semua sudah lengkap. Bukan itu maksud saya ya. Seperti yang Rasul Paulus katakan tadi, segala perkara dapat kutanggung. Perkara kenyang, perkara lapar, perkara sedih, perkara gembira, perkara berita duka, berita senang, berita cair, berita nggak cair, ya cair. Artinya berita nggak ada uang, dia tetap. Saya sudah mengalami ini, saudara. Makanya saya bagi kepada kalian, adik-adikku ya, hidup yang seimbang itu dia bisa memenuhi semuanya. Dia selalu ada di situ dengan semangat, dia selalu berdiri, dia selalu memandang ke depan, dia selalu berwajah menang. Itulah hidup yang seimbang. Beberapa hari yang lalu saya dapat teman datang mengunjungi dari Bali. Teman saya ini orang pengusaha yang hebat sekali di Bali, suami istri. Mereka orang-orang hebat. Tapi mereka mengabdikan dirinya, selalu menolong STT yang saya pimpin, gereja yang saya layani. Mereka selalu berbagi apa yang mereka miliki. Mereka orang hebat sekali. Tapi saya sebagai orang yang seimbang, inilah saya, ini saya hamba Tuhan. Silakan. Mereka datang ke rumah saya enjoy, saya senang. Enggak lama insecure. Tidak, inilah kita. Karena kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ini kita. Mau dia pemilik setengah bumi ini, mau dia terkenal hebat kali, mau pintarnya luar biasa, apapun itu, dia harus datang seperti Tuhan Yesus. Hai Sakeus, aku harus menumpang di rumahmu. Dia berkata, aku harus datang ke rumahmu. Saya seimbang, senang aja. Apa yang ada, rumah saya, halaman saya, bunga-bunga saya, semua. Kamar-kamar saya dia akan lihat, inilah saya. Hidup penuh bahagia, percaya diri, seimbang, mengatasi apapun. Akhirnya orang itu merasakan, kok enak ya di sini. Aduh enak kali, teduh kali, oh enak di sini. Karena apa? Dimulai dari diri saya. Saudara-saudara, kita bisa mencukupkan semua apa yang musim sedang terjadi dalam hidup kita. Itulah hidup yang seimbang. Kebutuhan kita apa? Supaya seimbang apa? Kebutuhan spiritual yang pertama. Kebutuhan emosi kita. Kebutuhan sosial kita. Dan kebutuhan secara finansial.
Ini harus kita jaga keseimbangannya. Setuju? Aja, ini gak jelas, ini udah gak betul lah ini. Nanti kata orang macam betul aja ya kan. Ibu ini semangat kali kalian. Setuju. Ya, ini dia. Apa yang mau kita capai? Apa hidup yang seimbang? Apa-apa aja itu Bu, indikatornya Bu, yang harus kujaga supaya tetap aku berdiri di tengah badai hidup, di tengah sukacita yang luar biasa, di tengah kebodohanku, di tengah ketidakmampuanku, di tengah-tengah gak ada uangku, di tengah-tengah kejombloanku. Kalau ada yang jomblo, apalagi jomblo senior, gak ada di sini ya. Apa tuh Bu, apa yang harus kulakukan? Hei adik-adik semua, hayo, ini yang perlu supaya kamu mengerti apa hidup yang seimbang. Kamu harus mengerti ini. Perhatikan kebutuhan spiritual. Semua orang yang masih mengeluh alias bernapas, dia memiliki kebutuhan yang namanya spiritual. Memiliki kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan. Gak bisa enggak, siapapun dia, mau agama apapun dia, gak bisa dipungkiri karena nyawanya itu milik Tuhan. Hidupnya itu milik Tuhan, otomatis dia harus berhubungan dengan penciptanya. Supaya hidup kita seimbang, perhatikan ini, harus dipenuhi kebutuhan spiritual. Kemudian dipenuhi kebutuhan emosi kita. Ini kebutuhan emosi ini erat dengan jiwa kita. Maka kadang-kadang yuk retreat yuk, iya kan? Pergi retreat, healing, jalan-jalan, ke mall, nongki-nongki. Itu kebutuhan apa? Itu kebutuhan emosi. Menghancurkan kebencian, menghancurkan dendam, mengingat nostalgia masa lalu yang jelek, itu harus selesai. Itu kebutuhan emosi. Sering saya katakan kepada mahasiswa saya, kau aja masih luka, sok-sokan menolong orang yang terluka. Kamu masih berdarah-darah, ingin menolong orang yang sedang berdarah-darah, gak in. Selesaikan, cukupkan kebutuhan emosimu. Mungkin ada masa lalu, mungkin ada masa lalumu yang membuat selalu jiwamu menjadi tomat, kadang tobat, kadang kumat. Sentuh sikit pret, hancur. Itu masa lalu, nostalgia, itu harus diingat. Kemudian mulai dicukupkan lagi. Mengampuni, melupakan, membuang, itu kebutuhan emosi. Ada orang yang udah bergelar pendeta, hebat sekali. Kalau di mimbar hebat kali, di rumah belum tentu. Karena apa? Belum sembuh emosinya. Maka ini harus dipenuhi semua, itulah hidup yang seimbang. Kebutuhan sosial, harus cukupkan kebutuhan sosial. Berkomunikasi dengan teman sekelas, berkomunikasi dengan tetangga. Jangan dari pagi sampai pagi ngamar aja dengan benda yang seperti ini. Kamu tuh gak seimbang, bisa bahaya. Kemudian kebutuhan finansial. Enggak, aku tak perlu. Kau mau uang? Enggak selera aku sama uang. Kau mau makan? Enggak. Perlu, maka harus dipenuhi. Tapi ingat, harus seimbang. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Ayo kita baca. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dapat? Oke. Yuk. Udah 1, 2 ya. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang,
Aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Itu seimbang. Kalau lagu dangdutnya, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Seimbang. Kalau main HP jangan main HP kali. Kalau belajar jangan belajar kali. Kalau malas jangan malas kali. Nanti bawa selimut opung. Artinya harus keseimbangan ada itu. Itu kata orang-orang bijak ya. Khususnya si Salomo. Hidup ini loh seimbang. Nah, kalau terlalu kenyang pun salah. Kalau lapar kali pun salah. Ya Tuhan, maksudnya kalimat ini, berikanlah aku hikmat mengelola hidupku. Amin. Oke adik-adik, berikan aku hikmat-Mu Tuhan mengelola hidupku. Oke. Apakah hidup yang seimbang? Diri kita harus terus-menerus waspada. Nah itu, saya lihat ya, mana tahu udah kelewatan. Oh ini. Hidup yang seimbang dapat mengatasi segala keadaan. Ini udah ya? Ini ya. Diri kita harus terus waspada supaya dalam segala hal kita menjaga keseimbangan hidup kita yang terdiri dari banyaknya kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, itu dia. Kita harus terus waspada supaya dalam segala hal kita menjaga keseimbangan hidup kita yang terdiri dari banyak kebutuhan yang harus kita penuhi. Jangan ada yang terabaikan, bisa berbahaya. Contoh, kalau contoh kalian cepat dapat. Tapi kok definisi, ya kan? Langsung aja contoh-contoh ya kan? Karena kan pengalaman kita ini. Oke, contoh, ban mobil harus dibalancing, betul nggak? Iya, nggak usah mobil. Sepeda aja ontel harus dibalancing. Apalagi mobil. Ya kalau nggak dibalance dia kan bisa bahaya kan. Yang depan terlalu keras, yang belakang terlalu lembek, atau yang sebelah di sini sedang, ini kencang, itu bisa bahaya, bisa terjadi kecelakaan. Para penumpang bisa berbahaya, berujung bisa jadi maut. Ban aja mobil yang punya ban harus dibalancing, harus balance. Apalagi manusia. Tukang bangunan sering lupa membangun rumah sendiri. Karena asik membangun rumah orang lain. Betul ya kan? Itu karena nggak seimbang. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan, tahun, dia terus memikirkan rumah orang gimana cantik, gimana bagus, gimana cepat, gimana lebih banyak lagi yang dia kerjakan terus menerus. Saya punya saudara yang tukang. Rumahnya sampai sekarang nggak selesai, nggak seimbang kan? Rumah orang mungkin sudah lebih ratusan, tapi rumahnya ditempel-tempel, nggak selesai rumahnya jadi jelek kali karena ditempel-tempel. Nggak layak huni, padahal dia tukang, dia ahli bangunan. Itu orang yang tak seimbang. Akhirnya anaknya malu, istrinya malu, saudaranya malu, tetangganya mengejek. Karena apa? Nggak seimbang. Rumah orang bisa diselesaikan 10 dalam 2-3 tahun, tapi rumahnya 10 tahun satu pun tak siap-siap. Itulah tidak seimbang, korbannya banyak sekali. Jadi rumah tak layak huni, rumah menjadi ejekan orang, anak-anak tidak sejahtera, semuanya tidak baik. Itulah berbahayanya kalau tidak ada keseimbangan. Itu contoh, maka kita hati-hati.
Polisi asik urus masalah orang lain, kadang lupa mengurus keluarga dan diri sendiri. Makanya banyak orang bilang, anak polisi ya, ngeri itu loh, nggak beres. Ada sini anak polisi. Semoga tahun-tahun belakang enggak lagi ya. Memang zaman saya anak-anak polisi kasihan sekali, terabaikan. Tahun 70, tahun 80-an ya, sampai era 90-an anak-anak pendeta banyak hancur. Karena apa? Ayahnya seorang pendeta, dia hanya peduli dengan urusan pelayanannya, tapi istri dan anak-anaknya terabaikan. Terjadi ketidakseimbangan. Sehingga anak-anaknya mempermalukan orang tuanya. Tapi era 2000 ke atas sekarang sudah mulai tidak seperti itu. Mulai ada keseimbangan karena ada prioritas. Nah, nanti kita sampai di situ. Apa yang harus diperhatikan untuk hidup yang seimbang? Oke, sampai di situ bagian 1 tadi. Mengerti ya apa artinya hidup seimbang? Oke, dengan contoh-contoh ya. Sekarang bagian kedua. Cepat, ini udah mau pulang kita. Oke. Cepat, iya benar. Cepat kali. Apa yang harus diperhatikan untuk hidup yang seimbang? Nah, ini berarti kita ya, disimpulkan dari bagian 1 tadi, perlu memperhatikan hidup kita yang seimbang. Oke? Karena mobil pun dengan bannya perlu diseimbangkan, dibalancing. Ya, apapun itu, letak-letak, posisi-posisi interior pun semuanya perlu balancing, perlu keseimbangan. Apalagi kita. Ya, bumi ini pun kalau nggak seimbang, kalau terus menerus bergerak, bisa terjadi gempa bumi, tsunami dan lain. Harus diseimbangkan. Bumi aja Tuhan seimbangkan. Semua air laut Tuhan seimbangkan. Hujan harus diseimbangkan antara turun dengan tidak turun. Semua harus seimbang. Apalagi manusia. Oke? Apa yang harus diperhatikan untuk hidup yang seimbang? Pertama, pikirkan apa yang menjadi prioritas dalam hidup Anda. Kayak mana Kak caranya supaya hidupku ini sehat, berhasil? Kau harus seimbang. Nah, misalnya saya bilang, seimbang di mana? Pikirkan dulu, pikirkan. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu lengkap katanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu pertama. Kasihi, maka pikirkan prioritas utama kita supaya hidup seimbang siapa? Siapa yang harus kita prioritaskan dalam hidup kita? Ayo berpikir. Yesus berkata, siapa yang harus kau kasih, yang kau prioritaskan dalam hidupmu? Tuhan. Harus itu pikirkan dulu. Sekarang anak-anak muda, saya bilang aduh ngeri kali ya. Ngeri kali loh klien, saya sering kali begitu. Kau tuh nongkrong, saya sering ngomong gitu sama pemuda, sama mahasiswa, sama anak saya. Saya bilang, kau tuh udah terlalu ngeri. Kau punya Tuhan enggak? Kau pemilik nyawamu siapa? Karena sering sekali saya lihat pemuda-pemudi sekarang, waduh kelewatan kali, HP terus, games. Bermain-main, belajar pun pegang HP macam konglomerat kali, kemana-mana mau cuci piring gini. Terus gak ada prioritas dalam hidupnya, yang prioritas itu HP. Tapi saudara perhatikan, sekarang pikirkanlah dalam Matius 22 udah dikasih tahu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan semua tubuh, roh dan jiwa. Lo lengkap, tubuh, roh dan jiwa kita lengkap. Maka di situ dikatakan kasihi dengan segenap, bukan separuh, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal. Berarti tubuh, jiwa, roh, kasih dia betul-betul. Berarti manusia roh kita itu harus kita kasih makan, jiwa kita harus disegarkan. Hati kita betul-betul bersih. Dengan apa mengasihi Tuhan, itu prioritas utama. Baru prioritas yang kedua, kasihilah dirimu sendiri. Bukan orang dulu baru diri. Ada orang, mandi kau, dia nggak mandi. Makan kau, dia nggak makan. Karena duluan kasih, karena di sini kasihilah sesamamu manusia seperti diri. Berarti diri kita dulu loh, Tuhan dan diri kita. Ini penting, jangan gak kau kasih diri tidur
terus. Berpikir, sekali ngobrol sampai jauh malam. Itu salah. Maka pikirkan apa prioritasmu. Apa yang bisa diperhatikan untuk hidup yang seimbang. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Ayo pemuda-pemudi, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bangun tidur, apa yang Anda lakukan? Nyanyi satu lagu, membaca satu ayat, renungkan, berdoa. Bagaimana hubungan koneksimu dengan Tuhan? Maka kamu akan seimbang. Ya, kalau ada tanda salib itu kan seimbang kan, atas baru sesama, itu tanda salib, itu seimbang loh. Nggak bisa jatuh, itu tetap sampai Tuhan datang, itu arti salib. Apa yang menjadi prioritas? Sudahkah kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan knowledge, dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita? Itu harus kita pikirkan. Itulah prioritas supaya hidup kita seimbang. Bagaimana kalau bangun tidur? Apa yang Anda cari duluan? Apa yang Anda cari? Lapar? Atau HP? Atau mau WA siapa? Pikirkan. Kan katanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini prioritas. Tuhan gak bilang gak mau aku kok 1 lagu, 10 lagu lah. Kalau enggak 1 kaset. Enggak, Tuhan gak bilang gitu. Refrennya aja Tuhan udah senang. Refrennya aja. Ku renungkan firman-Mu. Itu refren apa dari awal? Refren, Tuhan udah senang. Ih, baik kali nih ya, direnungkannya rupanya aku. Udah Tuhan senang, nyanyikan terus. Nyanyikan. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, nyanyikan. Udahlah Tuhan, nanti panjang kali, sikit ya, kata Tuhan. Oke, gak masalah. Tuhan itu enak. Baca firman-Nya Tuhan, karena terburu-buru kali Tuhan. Boleh 1 pasal, boleh. 1 ayat, boleh. Yang penting kita punya koneksi. Baru jangan seperti cermin, tengok langsung lari. Jangan, direnungkan. Ya, diteliti, baru diaminkan dalam diri kita. Dan berjanji, Tuhan, mampukan aku untuk melakukannya. Itu prioritas. Itu seimbang hidupmu, pasti sehat. Karena roh kita menjerit-jerit, jiwa kita menjerit-jerit. Makanya kadang baca Alkitab bisa di taman, bisa di ruang makan, bisa di halaman rumah yang berantakan, nggak masalah. Karena jiwa kita ini harus diisi. Kadang-kadang kita healing, pergi ke tempat-tempat yang ada air, pergi kita ke sana, retreat kemana. Itulah jiwa, tapi di sana cari Tuhan. Bukan cari apa ya kan, nomor berapa kodenya. Oh, air nomor berapa. Nanti bisa bahaya ya. Di sana, di sini nggak ada, amin. Tapi selalu cari Tuhan. Healing itu untuk cari Tuhan. Apa? Kebutuhan jiwa, kebutuhan emosi kita. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa yang harus kita pikirkan untuk hidup yang seimbang? Membuat batasan. Tadi prioritas sudah ya. Siapa prioritas kita? Tuhan. Kemudian diri. Diri kita ada apa di dalamnya? Ada mama kita, bapak kita ya kan, ada keluarga. Itu dulu nomor 1. Tuhan, keluarga, baru pelayanan. Ada orang rajin kali pelayanan, rumahnya, tempat tidurnya berantakan. Selimut pun tak terlipat. Tapi kalau MC semangat kali, semangat kali. Masuk ke kamar, mak seram. Ada seperti itu loh. Buat dulu ini nak, aku bantu dulu mama. Tenang mama, ngeri nih mak. Ya PDPA sekarang kami bagian komisi pemuda mak. Bahaya nih mak, bahaya. Entah apa yang bahaya itu. Padahal keluarga loh, prioritas tadi Tuhan. Diri itu siapa? Bapak, mama, adik kita, saudara kita. Jangan diabaikan. Jangan pergi-pergi tapi orang tua gak ada waktu. Ingat loh, dengan teman terus. Dengan apanya, satu circle-nya terus. Nanti kalau Anda sakit, circle-mu belum orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan itu, paling datang bawa jeruk sekilo, mahal kali setengah kilo lah. Iya kalau dia datang hanya bilang sakit kok, ngerinya sakit ya, udah gak datang. Tapi kalau ayah kita, ibu kita, adik kita, dia pasti mengasihimu. Tapi selama ini kemana prioritasmu? Pikirkanlah, Tuhan, keluarga, pekerjaan. Itulah pelayanan kita, pekerjaan kita harus baguslah, yang terbaik.
Prioritaskan, kalau kerja ya kerja. Firman Tuhan berkata untuk segala sesuatu ada waktunya. Aku mau magang kek, mau apa kek, namanya serius, fokus, bekerjalah dengan baik. Karena tadi Tuhan sudah kita prioritaskan, pasti pekerjaan apapun yang sulit Tuhan akan tolong. Amin. Dia yang akan memberi hikmat. Tadi kan Tuhan beri aku hikmat, Amsal 30. Maka harus kita prioritaskan itu. Jangan lupa. Kalaupun kalian merantau, telepon mama, bapak, saudara, pak, ma, apa kabar? Udah senang kali orang tua itu. Itulah namanya kasihilah dirimu, kasih orang lain seperti dirimu sendiri. Kalau kamu mengasihi dirimu berarti kamu mengasihi orang tuamu, berarti kamu mengasihi teman-temanmu, adik-adikmu. Hayo prioritaskan. Kalau masih ada bersama di Medan, ya selalu luangkan waktu. Bekerja bersama-sama, jangan biarkan mereka bekerja sendiri. Prioritaskan. Kalau di kantor memang pekerja, betul-betullah melakukan. Jangan buang-buang waktu. Saya hola nomor HP katanya. Main HP aja padahal kerja. Itu bukan hidup yang seimbang. Waktu bekerja nggak panjang, jam 4 sore udah pulang. Ayo maksimalkan waktu sebaik mungkin. Kalau jam 9 mulai dan selesai jam 4 sore ada waktu istirahat. Semaksimal mungkin. Saya percaya Anda akan diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan, keluarga, pelayanan. Pelayanan itu termasuk pekerjaan kita ya, termasuk pelayanan kita di gereja ya, pelayanan kita di persekutuan, pelayanan-pelayanan kita yang lain atau di masyarakat. Itu yang menjadi apa yang kita pikirkan untuk hidup yang seimbang. Membuat batasan atau pembatasan itu sangat banyak gunanya. Tadi tentukan prioritas, sekarang buatlah batasan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita makan, yang kita pikirkan harus ada batasannya. Betul? Ya harus ada batasan ya. Mau apapun yang kita makan kita batasi. Aku suka kali sate loh, bisa 100 bungkus. Namanya gila. Sesuka apapun kita ada batasan. Paling banter 2 bungkus. 3 bungkus udah mulai ngeri. Kalau apa yang mau kita kerjakan, nggak bisa tidak. Hari ini aku harus selesaikan semua pekerjaanku. Belum tentu bisa. Ada batasan. Buatlah pembatasan. Karena batasan itu sangat bagus sekali. Harus ada batasannya. Buat batasan tentang pergaulanmu juga. Dan biasakan untuk memilih pergaulan. Batasi diri Anda untuk hal-hal yang tidak penting. Harus berani menolak pergaulan yang tidak membangun hubunganmu dengan Tuhan, keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Matius 5 ayat 32. Katakan ya, kalau ya katakan tidak. Kalau tidak, enggak ada atau. Kecil kali tulisan saya di sini saya lihat ya. Apa yang kita pikirkan? Membuat batasan ini perlu kali. Kalau anak-anak Tuhan, kita sudah tahu anak Tuhan yang baik lah maksud saya. Kalau sudah anak-anak Tuhan yang baik, pemuda-pemudi Kristen yang baik, kalau bergaul itu lihat, buatlah batasan. Memang batasan itu sangat banyak gunanya. Apapun yang kita kerjakan, kita makan, kita pikirkan harus ada batasannya. Buat batasan tentang pergaulanmu dan biasakan untuk memilih pergaulan yang baik. Banyak sih teman-teman kita, tapi kita harus sorter istilahnya. Kita harus pilah-pilah. Ini membangun apa tidak? Ini membawa ke baik atau tidak? Ya, buat batasan-batasannya. Biasakan untuk memilih pergaulan. Karena Rasul Paulus berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau sudah kita lihat teman-teman kita itu kumpulan yang ada di situ dari awal, tengah sampai akhir ngomong yang gak jelas, ngolor ngidul, kata-kata kasar, kata-kata kotor, tidak membahas apapun tentang Tuhan, tentang kemajuan, tentang visi, tinggalkan, batasi dirimu. Jangan enggak baik kali orang itu loh, aku selalu dikasih makanan, padahal aku enggak punya apa-apa dikasih. Enggak, mau dikasih makanan, mau dibaikin, mau dibawa jalan-jalan. Yang namanya pergaulan buruk tinggalkan. Secepat mungkin, berlarilah. Ya, itu perlu dalam menjaga keseimbangan. Harus berani menolak pergaulan yang tidak membangun hubunganmu dengan Tuhan. Kalau ada kelompok atau komunitas yang menjauhkan kita dari Tuhan, gak usah kau gereja dulu. Masa kau tiap minggu, enak kali. Jangan kau tiap minggu gini ya, sebulan berapa kali? Coba kau hitung, 4.
Seimbang itu loh, kalau 2 kali tidak, 2 kali iya. Mantap kan? Udah mulai, udah. Oh ini salah, kan aku harus beribadah hanya 1 kalinya seminggu. Kalau perkumpulan pemuda pun 1 kalinya seminggu. Ini udah merusak aku. Enggak, langsung pelan-pelan ya. Gak usah lagi, tinggalkan. Gak usah kasar meninggalkannya, pelan-pelan ya. Senyum tapi dadah, goodbye. Oke, kemudian kalau dia mengganggu hubungan dengan keluarga, nak bisa kau kawani mama ke sana? Gak bisa mak, karena gini mak, kawanku ini mak penting kali. Adiknya pun mau ditolong gak bisa lagi, abang mau ditolong gak bisa lagi, bapak ibu gak bisa lagi. Mulai berpikir ini kawanmu ini apa? Karena saya melihat orang-orang muda dari sekitar saya banyak kali kegiatannya. Begitu bangun lompat langsung 1 harian, pulang jam 10 jam 11 malam. Sekarang udah begitu, dia gak suka lagi rumahnya, dia suka dengan circle-nya aja. Dia suka di tempat nongkrong, ngobrol 1 harian, merusak hubungan dengan bapak, dengan ibunya, dengan saudara-saudaranya. Ini sekarang udah gak seimbang lagi. Makan 1 kali sehari tapi ngomong 24 jam, seimbang gak? Sakit. Temannya ada yang merokok, kenalah dia asap rokok. Kemudian harus beli makanan sementara di rumah, makanan bersisa-sisa. Tapi dia lebih suka makanan-makanan yang instan, makanan-makanan yang ya begitu-begitu yang gak ada gizi. Coba perhatikan sekarang orang-orang muda, akhirnya dia rusak, hancur, penyakitan. Kalau sakit siapa yang menemani dia? Ibunya, bapaknya. Yang keluarkan uang siapa? Circle-nya? Tidak, orang tuanya. Syukur kalau BPJS, kalau gak terdaftar BPJS. Maka perhatikan, Tuhan bilang dalam Matius 5:37, tolaklah, iya kalau iya, tidak kalau tidak. Jangan pakai perasaan. Kalau itu tidak baik, tinggalkan komunitas-komunitas itu. Tapi kalau ada komunitas, ayo kita jaga makanan kita, ayo PR kita bersama-sama, ayo kita kerjakan ini, kau bisa ini, aku bisa, ayo sama-sama. Itu ikutilah komunitas seperti itu, yang mengajakmu bisa berdoa, yang mengajakmu bisa beribadah, yang mengajakmu bisa maju dan memikirkan visi-visi Tuhan, mimpi-mimpimu yang indah akan direalisasikan bersama dengan komunitas yang akan mendukungmu. Bekerja tanpa ada batas waktu akan berbahaya. Makan tanpa ada pembatasan akan membahayakan bagi tubuh. Berpikir tanpa ada batas juga berbahaya. Dan banyak lagi bahaya-bahaya lainnya kalau terjadi ketidakseimbang. Oke, lanjut. Ya, iya bahaya jomblo. Iya betul. Kesimpulan cepat kan ibu bilang kan? Udah mau pulang kita. Semua orang harus menjaga keseimbangan hidup. Oke, semua jaga ya. Semua harus dijaga. Seimbangkan hidupmu. Saya menjaga keseimbangan hidup saya. Pagi-pagi yang pertama saya lakukan, saya langsung berlutut di hadapan Tuhan. Gak usah panjang-panjang. Karena pagi itu banyak sekali. Kecuali kau berani bangun jam 4 seperti saya. Jam 4 saya udah bangun. Jam 5 udah stay semua pekerjaan. Saya atur semuanya pekerjaan. Jam 4 saya berdoa. Saya menyembah Tuhan di hadiratnya. Baca firman, merenungkan, mencatat apa-apa yang harus Tuhan mau sampaikan dan harus saya kerjakan semampu saya dengan kekuatan dari Roh Kudus. Seimbangkan, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Apa saja, Tuhan Yesus I love you. Oh Tuhan Yesus I love you. Itu aja terus. Baru mulai membaca firman, berdoa, bernyanyi. Amin. Udah kerjakan pekerjaan kita. Ya, harus kita seimbangkan. Mengajarkan kepada orang percaya bahwa harus tetap menjaga tubuh, jiwa dan roh. Roh kita hubungannya dengan Tuhan. Jiwa kita hubungannya dengan Tuhan. Tubuh kita hubungannya dengan sesama kita. Tidak ada yang diabaikan. Jika hal itu terjadi, maka orang itu akan hidup sehat, merdeka dan siap menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saya hidup seimbang, hubungan saya baik dengan Tuhan, pasti semua orang saya pandang menjadi baik. Karena Tuhan selalu bilang, kasihi sesamamu. Makanya saya memandang orang selalu dengan berpikir yang positif. Orang yang selalu hidupnya punya hubungan dengan Tuhan, selalu berpikir baik tentang orang lain.
Selalu ramah, berbagi, senyum, tenaga, atensinya. Karena apa? Dia tadi beres hubungannya dengan Tuhan. Seseorang yang tidak beres hubungan dengan Tuhan, otomatis dengan sesamanya pun tidak beres. Ya. Orang itu akan hidup sehat, merdeka dan siap menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saya selesai dengan diri saya bisa menyelesaikan orang-orang yang belum selesai. Bagaimana pekerjaanku gak selesai? Mau ku bantu pula orang nyetrika, setrikaanku pun satu rumah. Gak betul itu. Ya kan, halamannya kotor, penuh rumput dan sampah. Dilihatnya halaman orang, kotor kali, banyak kali sampahnya, ku sapu ya. Gak mungkin. Rumahnya pun halamannya kotor kali. Makanya selesai dengan dirimu. Orang yang hidup seimbang dia selesai dengan dirinya. Beres semuanya. Keluar dia melihat ketidakberesan. Dia mampu menolong orang-orang yang tidak beres. Pikirkan apa yang jadi prioritas hidupmu. Raihlah mimpi-mimpimu. Berjalanlah dengan visi Tuhan. Dan ciptakan duniamu yang penuh bintang kalau kita seimbang. Udah ada pekerjaan kita yang bisa kita kerjakan, visi yang belum bisa kita kerjakan karena semua udah beres, udah seimbang, udah semua dikerjakan. Ini oke, ini oke. Ada yang baru, mimpi-mimpi yang baru enak meraihnya karena kita nggak diikat lagi, kita udah merdeka. Kita tinggal ambil mimpi itu. Ada lagu dalam bahasa Inggris tuh, enak sekali lagu itu ya. Katanya, aku mau mengambil mimpiku itu, aku mau mengambil bintang-bintang itu, dan aku mau menciptakan duniaku yang baru, dengan visi yang baru, dengan mimpi yang baru, dan aku menjadi berkat bagi banyak orang di duniaku yang baru. Karena apa? Dunianya udah selesai, dunia lamanya, maka diciptakan lagi dunia-dunia hayalannya, ekspektasinya, hayalan mimpi-mimpinya, bisa dikerjakannya. Karena apa? Ini udah beres. Itulah kalau hidup kita seimbang. Semua beres, hubungan dengan Tuhan beres, dengan dosen, dengan guru kita, dengan ortu, dengan semua teman. Sudah selesai. Ada yang baru, ya enak bisa diraih. Karena udah selesai. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang jadi prioritas hidupmu? Kalau ada Tuhan, beres. Tuhan akan tolong. Dan kamu ada pekerjaan-pekerjaan baru lagi dibuatnya. Karena itu sudah oke. Seorang guru yang mempercayakan sesuatu atau satu tugas untuk muridnya, beres satu dia akan kasih lagi yang baru, oke? Bos di pekerjaan, kalau dia sudah lihat pekerjaan kita beres, dia akan kasih lagi tugas-tugas yang lain. Dan dia percaya pasti beres juga. Semakin banyaklah mimpi-mimpimu, hayalan-hayalanmu yang positif itu, ekspektasimu akan semakin luas. Banyak yang bisa kamu kerjakan. Ciptakan dunia yang penuh bintang, sampai masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Maka gak heran orang-orang Kristen yang hidupnya seimbang, masa tua pun dia semakin tambah segar. Gemuk itu artinya apa? Penuh apa? Gizi, arti bukan gizi karena makan, tapi apa ya? Cemerlang gitu loh. Tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, bukan jadi genit, jadi ini, jadi bukan. Maksudnya semakin jadi apa yang dia pikirkan cemerlang. Ide-idenya memberkati orang lain. Semakin tua dia bukan semakin ngawur, tidak. Semakin tua semakin menjadi terang, menjadi berkat karena sudah banyak pekerjaan yang diselesaikannya. Karena semua seimbang. Jadi yang lain, udah pengalaman aku ini, udah akhirnya semakin dia tua, semakin dia bersinar. Penutup Mazmur 92 ayat 12, coba kita baca bersama-sama. Oke, baca 1-2 ya. Mazmur, inilah akhir daripada hidup orang yang menjaga keseimbangan. Dia sehat, dia segar, finansialnya luar biasa, ya, ekonominya menjadi berkat bagi orang lain. Semakin dia tua, semakin berlimpah-limpah. Baca, oke, udah ketemu 1-2 ya. Ya, pohon korma, pohon ara, semakin tua dia semakin hebat, menghasilkan buah-buah yang hebat. Datang angin kencang, datang badai apapun, pohon korma, pohon ara semakin tua semakin berkualitas, menjadi berkat
bagi banyak orang. Itulah hidup orang-orang yang memiliki keseimbangan. Kiranya firman Tuhan sore ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa.